Saya tinggal di Kampung Babakan Sari, RT 02 RW 08, Pasir Biru, Kecamatan Cibiru. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan sejarah atau histori usaha saya dari awal sampai sekarang. Dulu pertama saya kerja di sebuah perusahaan. Namun dikarenakan waktu itu saya mengalami COVID, yang mana saya bekerja di perusahaan tersebut udah selama 23 tahun kurang lebih. Namun dikarenakan ada sesuatu yaitu COVID-19, maka saya bertekad untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Karena waktu itu saya yang biasanya kerja 1 bulan full, namun saya dikarenakan COVID tersebut sehingga saya selama sebulan cuma 2 hari kerja. Sehingga menguras sekali untuk penghasilan saya yang tadinya lumayan besar. Dikarenakan saya kerja dalam sebulan cuma 2 hari, sehingga penghasilan pun jadi berkurang. Sehingga saya berpikir, bahkan saya sebelumnya juga bermusyawarah dengan istri saya bagaimana untuk merubah kehidupan saya, yang mana tentunya sebagaimana Allah juga berfirman, kalau seseorang tidak merubah nasibnya, maka Allah tidak akan merubah nasibnya. Maka saya teringat dengan keterangan tersebut, sehingga saya bertekad untuk merubah nasib saya sendiri. Tentunya waktu itu saya keluar kerja, bertekad untuk keluar kerja tahun 2019. Dan waktu itu saya sehabis keluar, saya berpikir untuk melaksanakan atau melakukan usaha lain. Yaitu waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang sales, yaitu sales satu perusahaan yaitu minuman, yang mana waktu itu saya memasukkan ke warung-warung. Alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan dari 1 pieces minuman tersebut mendapatkan 500 perak keuntungan saya. Dan saya kurang lebih sekitar 1,5 tahun saya bergelut di bidang minuman tersebut. Namun saya pikir juga setiap hari saya setiap siang, pagi mengantarkan, memasukkan ke tiap warung-warung. Namun setelah saya hitung-hitung ternyata penghasilan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kadang dalam minuman tersebut, apabila minuman tersebut udah basi karena saya simpan di setiap warung, ada mengalami kebasian, dan yang basi tersebut tidak bisa saya retur ke dalam perusahaan tersebut, sehingga itu menjadi resiko saya. Sehingga penghasilan saya setiap hari tidak menentu, bahkan setiap minggu tidak menentu. Kadang ada untung, kadang tidak, bahkan saya nombok. Nah, sehingga saya berpikir bagaimana saya untuk merubah usaha saya supaya saya mendapatkan keuntungan yang lumayan, keuntungan yang lebih. Bahkan kalau bisa saya kerjanya tidak seperti waktu di minuman. Sehingga saya waktu itu ketika memasukkan minuman tersebut ke dalam sebuah warung, saya mempunyai atau ada kenalan, yaitu orang yang bekerja atau jualan ayam potong. Sehingga saya waktu itu mendapatkan suatu inspirasi, mungkin saya juga mau coba untuk bergelut atau usaha di bidang ayam potong tersebut, namun tidak meninggalkan usaha di minuman tersebut. Sehingga saya di minuman berjalan, di ayam potong juga berjalan. Pagi-pagi saya pada subuh berangkat untuk jualan ayam potong, yaitu saya mendirikan sebuah lapak di pinggir jalan. Waktu itu saya belum punya lapak, saya bekerja di teman saya dulu, atau saya hitung-hitung belajar. Karena saya kan sebelumnya tidak bergelut di bidang ayam potong, sehingga saya belum tahu bagaimana cara memotong ayam, sehingga saya waktu itu belajar dan otodidak. Sedikit-sedikit saya waktu itu berjualan melalui online dulu. Pesan melalui online, ya lumayan lah 1-2 yang pesan.
Kalau lagi banyak ya banyak. Cuman penghasilan tidak maksimal. Kadang ya yang pesan sehari ada 5 orang, 10 orang, ya paling bisa bawa pulang ke rumah ya paling sekitar 50.000, itu udah termasuk besar. Perihnya saya nih bergerak di bidang ayam. Kadang sehari yang pesan ya cuma berapa, kadang saya ke rumah setor ke istri saya atau ngasih uang ke istri saya paling kadang 10.000. Kadang saya bilang ke istri saya, hari ini gak ada yang mesen. Nggak bisa setor atau nggak bisa ngasih, ya kata istri saya, ya sabarlah, yang namanya perjuangan, tidak semua apa yang kita harapkan sesuai. Nah sehingga saya kesini-sini muka lapak sendiri di daerah Cipadung, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya jualan langganan. Yang datang langsung ke lapak juga banyak. Bahkan saya dulu jualan itu saya cuma sendiri. Karena masih bisa ditangani oleh saya sendiri. Yang diantar ya saya mungkin habis di lapak, saya baru bisa mengantar-ngantar ke rumah-rumah yang minta diantar secara online. Namun karena sekarang kesini semakin banyak yang datang ke lapak, semakin banyak yang online, sehingga saya tidak bisa ditangani oleh tangan saya sendiri. Saya mulai nambah karyawan satu. Semakin sini semakin banyak lagi langganan saya. Semakin tidak tertangani, saya nambah lagi satu. Semakin sini semakin banyak, saya juga tambah lagi karyawan satu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sudah punya 4 karyawan. Alhamdulillah bisa saya gaji setiap hari, dan insya Allah apa gaji yang saya kasihkan kepada karyawan saya mencukupi untuk keluarganya sendiri. Sehingga saya semakin sini alhamdulillah berkembang, bahkan yang pesan juga semakin banyak semakin sini. Baik partai besar, partai kecil, saya layani. Sehingga orang-orang kebanyakan yang saya lihat mereka itu merasa nyaman dengan jualan saya. Yang mungkin pertama ya saya dalam berjualan tersebut tidak hanya memberikan harga yang di bawah yang lain, tapi juga saya dengan cara menyapa, ngobrol, layanan yang baik sehingga mereka merasa senang. Walaupun ya yang jualan ayam potong seperti saya ini tidak hanya saya saja di sini, banyak juga, bahkan ada yang lebih murah dari saya. Tapi mereka karena sudah merasa senang dengan saya, sudah merasa enak dengan langganan, sehingga ya mereka tetap akhirnya datang ke saya lagi. Alhamdulillah semakin sini saya penghasilan, ya istilahnya lah tahadus binikmat. Ya mungkin penghasilan ya saya tidak bisa katakanlah jumlahnya, yang tentunya saya merasa cukup bahkan merasa lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Namun ini juga tidak terlepas dari perjuangan yang mungkin pasang surut. Yang namanya jualan ayam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Yang namanya dagang itu ya istilahnya dalam bahasa Sundanya itu ada dag-dagan. Dagang itu aslinya ada naik turunnya, ada pasang surutnya, ada ramainya, juga ada lagi sepinya, itu sudah biasa. Itu adalah bumbu dalam bidang perdagangan. Namun alhamdulillah yang saya rasakan ya syukur kepada Allah, sekarang ini ya mungkin bukan ada lagi, terus meningkat, langganan semakin banyak, yang pesan melalui online atau secara langsung juga semakin banyak. Sehingga saya setiap hari ya alhamdulillah bisa berjalan, bahkan barang yang saya jual juga alhamdulillah bisa habis setiap hari. Yang mungkin dulu saya hanyalah habis sekitar awal-awal saya dagang di sini cuman 50 kilo, kadang naik 40 kilo, kurang 40 kilo, 30 kilo. Tapi semakin sini saya semakin banyak. Sekarang itu sehari rata-rata saya sekitar setengah atau 2 kintal, bahkan nyampe 2 kintal setengah setiap hari saya untuk berjualan ayam potong ini. Jadi tergantung setiap hari itu ada pasang surutnya. Misalkan hari Minggu ya saya bisa nyampe 2 kintal setengah. Hari Sabtu bisa nyampe 2 kintal. Hari-hari biasa rata-rata sekintal bahkan sekitar setengah. Mungkin itulah akibat mungkin perjuangan saya, dan juga saya kenalkan secara door to door, yaitu melalui iklan, saya juga melalui media online, sehingga banyak yang pesan ke saya itu bukan hanya untuk perorangan, tapi juga dari pihak-pihak, salah satunya kafe, warteg, rumah padang,
dan juga yang banyak order itu rata-rata yang mau hajatan ya, karena banyak yang pesan ke saya karena saya di sini menyediakan ayam itu dulu awal-awal saya hanya menyediakan ayam potong saja, tapi kesini banyak permintaan dan juga saya mulai tahu bergerak di bidang ayam sehingga saya mengadakan rongsok ayam. Rongsok ayam itu yang pertama tulang iga itu termasuk rongsok ayam, yang kedua tulang bokong, yang ketiga kepala ayam, yang keempat yaitu usus, yang kelima ati ampela, yang keenam pilet juga dibagi dua, ada pilet paha dan pilet dada. Nah itu semua adalah kelengkapan dalam dagang ayam, sehingga di lapak saya sekarang sudah tersedia apapun yang diinginkan oleh pembeli saya sediakan, sehingga semakin sini yang membeli merasa karena komplit. Bahkan ceker juga saya menjual ceker ayam itu ada dua macam. Ada ceker ayam yang kecil, ada ceker ayam yang besar. Ceker ayam yang kecil yaitu dari ayam itu sendiri. Kalau ceker ayam yang besar dihasilkan dari bekas piletan. Karena pilet dada itu atau pilet ayam itu mengambil saya dari ukuran ayam rata-rata 3,5 kg. Sehingga cekernya pun itu gede-gede hasilnya. Sehingga saya jual juga. Tentunya dengan bervariasi harga. Sehingga ya para pembeli datang ke sini, mereka apapun saya layani. Yang pengen beli tulang boleh, yang mau beli ceker boleh, yang mau beli pilet boleh, mau beli daging juga boleh. Terserah apa yang diinginkan pembeli, saya layani dan alhamdulillah barangnya tersedia di saya. Sehingga semakin sini, alhamdulillah penghasilan saya meningkat, terus pembeli semakin banyak, pelanggan semakin banyak, sehingga saya merasa nyaman dan merasa enak. Mungkin inilah usaha saya selama ini, yaitu bergerak di bidang ayam. Walaupun sebelumnya ya saya tentunya mengalami istilahnya lah sampai mau putus asa. Karena ya mungkin di ayam juga ya banyak cobaan, yang namanya proses itu memang ada pasang surutnya. Semuanya juga usaha itu tidak semuanya seenak atau sesukses seperti sekarang ini. Ada pasang surutnya tentu. Makanya saya juga wanti-wanti kepada semua yang mungkin usaha apa saja. Tentunya tidak akan semulus apa yang kita bayangkan. Tentunya ada hal-hal yang tentunya di sana adalah proses. Dan tentunya dengan proses tersebut atau ujian tersebut kita mampu untuk melewatinya atau tidak. Dan tentunya di sini kita harus bisa melewatinya. Ketika kita surut, maka kita harus bersabar dan tetap berusaha. Dan ketika kita sukses, nah di sini kita juga jangan lupa kita bersyukur kepada Allah dan kita teruskan tingkatkan usaha kita dan teruskan pelayanan kita, terutama kepada pembeli, dengan bagus pelayanan kita kepada pembeli, sehingga pembeli merasa nyaman dan merasa enak apa yang disuguhkan oleh kita sebagai pedagang ayam kepada para pelanggan. Saya juga ini terapkan tidak hanya pada saya, tapi kepada karyawan saya, tolong saya juga di briefing dulu sebelumnya pada karyawan saya, tolong awal-awal sapa kepada setiap pembeli itu, mau yang kena atau yang tidak. Apalagi yang sudah pada kena, yang sebelum kena juga kelihatan bahwa orang ini baru beli, maka sapa, tanya, ajak ngobrol, sehingga mereka merasa nyaman. Mereka datang lagi dan akhirnya menjadi pelanggan. Nah di sini itulah hal-hal yang walaupun hanya sedikit akan menjadi satu peningkatan buat usaha kita. Walaupun hanya sedikit akan menjadikan suatu keuntungan buat kita. Jangan melihat bahwa orang tersebut membelinya cuma sedikit, saya tidak melihat ke sana. Karena yang saya tahu di tempat lain kadang ada orang yang beli ceker aja tidak dikasih. Kalau di saya walaupun hanya beli seprapat, beli seos, saya kasih. Walaupun beli sedikit saya kasih, berapapun. Nah inilah akan menjadi nilai buat kita. Makanya sekali lagi saya kepada para usaha-usaha yang lain yang bergerak di bidang ayam atau usaha lain, silahkan. Sekali lagi dari saya,
ternak anu ukuran sekian ada di anu ternaknya. Jadi beda-beda setiap ukuran itu, tidak hanya pada satu ternak. Makanya saya ngorder sehari sebelumnya atau sore sehari sebelumnya saya ngorder dulu ukuran sekian. Rata-rata yang disukai oleh para pelanggan adalah ukuran ayam itu hidupnya itu 8 ons, 1 kilo, 1,5 kilo, atau mungkin 1 kilo atau 1,7. Itu adalah ayam yang paling banyak disukai oleh para pelanggan. Nah, pas nanti saya ngorder, ayam diambil dari kandang dan datang ayam itu sekitar jam 8 malam. Atau kalau ada ketelatan datang ayam itu sekitar jam 10 malam. Sehingga jam 11 saya sudah mulai untuk menyiapkan di jagal, yaitu jagal ayam atau tempat pemotongan ayam, yaitu sudah mulai untuk penyembelihan. Dan penyembelihan ini dilakukan oleh 4 orang. Yang pertama yang bertugas untuk menyembelih ayam, yang kedua untuk membersihkan bulunya, yang ketiga yang membersihkan ususnya, hatinya, dan yang terakhir adalah orang yang bertugas untuk menimbang ayam yang sudah dibersihkan. Nah, setelah itu ayam sudah dari jaga, udah beres, udah bersih, baru diantar ke lapak-lapak, termasuk ke lapak saya. Nah, udah di sana saya ayam ya dipajangkan, dijajarkan. Nah, ini tergantung kepada setiap pembeli yang menginginkan berapa potongnya. Karena pembeli itu beda-beda sesuai kebutuhan. Ada yang mungkin saya tanya berapa potong ini dalam 1 kilonya. Ada yang bilang bebas. Oke, saya bebas potong-potongnya. Ada juga, oh saya ini pengen potong 12 karena ini untuk opor atau mungkin untuk kari. Oke, saya potong 12. Juga ada yang menginginkan saya mau potong 10. Karena ini adalah untuk misalkan acara hajatan, maka saya potong 10. Bahkan ada yang pengen 1 kilo itu dipotong 8. Biasanya itu adalah pesanan untuk sebuah kafe atau pesanan untuk sebuah perusahaan yang mungkin tentunya potongannya lebih besar, yaitu potongan 8 dalam sekilonya. Prosesnya tentunya ya saya ngedadak motong. Jadi tidak saya potong-potong sebelumnya, tapi ayam sebelumnya utuh. Nah, saya baru ketika ada pemesan baru potong-potong, yaitu sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi sekali lagi setiap ayam itu potongannya ada potongan bebas, potong 12, potong 10, dan ada yang potong 8. Bahkan ada yang pengen hanya dibelah 2, buat apa? Buat suwir. Nah, banyak juga permintaan buat suwir atau buat mungkin apa aja, buat sate. Rata-rata mereka mintanya dada utuh dipotong 2. Nah, itu. Jadi itu adalah bagian-bagian daripada proses pemotongan ayam. Jadi saya melakukan pemotongan ayam ini yaitu pada waktu malam hari, sehingga ya tadi juga baru setelah pagi saya buka jam 4 atau jam setengah 5 subuh. Setelah sholat subuh saya baru buka lapak, dan alhamdulillah, nah di sana setelah kita buka lapak ya barulah kita mulai melayani apa yang diinginkan atau para pelanggan yang mulai berdatangan untuk membeli. Baiklah para pelanggan atau para usaha UMKM yang saya cintai, di sini saya mungkin tadi juga saya sudah katakan bahwa saya memperkenalkan ayam itu, promosi saya ayam potongan saya itu yang pertama melalui media online, melalui WA, melalui Facebook, melalui media-media yang lain. Bahkan saya yang kebanyakan saya adalah dengan cara menyebar brosur. Dan mungkin ada juga yang mungkin ingin memesan ayam kepada saya, silakan saya antar kemanapun, dan ini adalah bebas ongkir. Nah, inilah salah satu kelebihan saya, mungkin banyak yang pesan kepada saya, tapi saya 0 ongkir. Jadi tanpa ada biaya ongkir, sehingga mereka beli sekilo, ya udah harga dari saya, udah nggak ada biaya tambahan lain. Sehingga mereka merasa senang, dan mereka akhirnya terus melanggan, ada yang melalui online, ada yang langsung datang ke lapak saya. Mungkin hadirin juga atau sekalian juga yang ingin memesan ayam kepada saya, ya tentunya bisa datang ke daerah Cipadung, lapak saya yang pertama di sini, yaitu di dekat Alfamart atau Indomaret daerah Cipadung, sebelum gerbang Pijaya Kusuma, komplek Pijaya Kusuma. Mungkin Anda juga ingin menyatat atau ingin memesan melalui WA saya, bisa Anda langsung lihat di sini, ini ada nomor saya, nama saya, alamat saya ada di sini. Silakan Anda bisa pesan langsung dan bisa saya langsung pesan sesuai apa yang Anda pesan. Dan di sini saya menyediakan partai besar dan partai kecil, ayam hidup dan ayam gebrus. Nah, mungkin Anda bertanya, ayam gebrus itu apa? Ayam gebrus itu ada ayam yang masih utuh.
ada kepalanya, ada kakinya. Kalau karkas,